Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya, Dr. Nur Amalia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang sedang menonton YouTube siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum membahas topik secara lebih dalam, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Nur Amalia. Saya bekerja di bagian manajemen Rumah Sakit Umum Andika. Rumah sakit kami merupakan salah satu rumah sakit swasta yang berada di daerah Jakarta Selatan. Video ini merupakan salah satu pemenuhan mata kuliah Entrepreneur Leadership di tugas semester 1 pada Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Dalam tema kali ini, saya akan membahas mengenai pelayanan rawat inap di rumah sakit kami, beserta fasilitas dan juga strategi dengan metode pasien center care. Sebelum masuk ke rawat inap, maka saya akan membahas sedikit mengenai pelayanan IGD di rumah sakit kami. Karena IGD merupakan salah satu pintu masuk pasien rawat inap selain dari poliklinik. Ketika pasien datang ke rumah sakit melalui IGD, maka pasien akan dilakukan proses triase. Triase IGD ini sangat penting karena dokter akan memilah pasien-pasien mana yang akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu di instalasi gawat darurat. Adapun triase ini kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama triase merah, di mana merupakan kondisi kritis membutuhkan pertolongan medis segera. Yang kedua yaitu triase kuning, pasien membutuhkan pertolongan segera tapi tidak dalam kondisi kritis. Pasien masih dapat menunggu sekitar 10-30 menit. Yang ketiga, triase hijau. Pasien dengan cedera ringan dan biasanya pasien masih dapat berjalan sendiri. Dan yang terakhir yaitu triase hitam. Pasien yang datang dalam keadaan sudah meninggal. Setelah pasien diperiksa oleh dokter IGD, maka dokter dapat menentukan apakah pasien itu lanjut masuk ke rawat inap atau hanya rawat jalan saja. Jika pasien membutuhkan observasi lanjutan, maka dokter IGD akan menyarankan pasien untuk dilakukan perawatan di ruang rawat inap. Setelah pasien atau keluarga mengurus administrasi rawat inap, maka pasien akan didorong atau dibawa ke ruang perawatan di rawat inap. Ini adalah ruangan-ruangan rawat inap terbaru di rumah sakit kami. Ruangan rawat inap yang terbaru ini akan membuat pasien merasa lebih nyaman, lebih tenang selama menjalani masa perawatan. Selain fasilitas yang terbaik, kami juga memberikan pelayanan yang ramah terhadap pasien, baik itu dari perawat, bidan, dokter, ataupun dari tenaga medis dan non-medis lainnya. Pelayanan yang kami berikan menggunakan pendekatan dengan strategi Patient Center Care atau PCC. Patient Center Care merupakan model perawatan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan pasien, keluarga, dan pengasuhnya. Pelayanan kesehatan ini menempatkan pasien sebagai pusat dari seluruh proses perawatan. Konsep ini mengedepankan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarganya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati kebutuhan, keinginan, dan preferensi pasien.
Konsep dasar patient-centered care merupakan paradigma baru dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan individu pasien. Manfaat dan tujuan dari patient-centered care yaitu meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien, dan meningkatkan efisiensi. Ruang-ruang rawat inap di rumah sakit kami juga sudah memenuhi kriteria rawat inap standar sesuai dengan kebijakan dari BPJS. Adapun 12 kriteria rawat inap standar diantaranya tidak memiliki porositas bangunan yang tinggi, jarak antar tempat tidur minimal 1,5 meter, jumlah maksimal tempat tidur dalam satu ruangan berjumlah 4, dengan masing-masing tempat tidur terdapat satu nakas, memiliki kamar mandi di dalam dengan tertulis simbol disable di bagian luarnya, tirai atau partisi antar tempat tidur sudah sesuai, ventilasi udara yang cukup, pencahayaan ruangan yang sudah sesuai, suhu dan kelembapan udara juga sudah sesuai, kelengkapan tempat tidur seperti 2 kotak kontak, kemudian oksigen sentral dan nurse call. Ruangan juga sudah dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia yaitu anak dan dewasa, serta penyakit infeksi atau non-infeksi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga rumah sakit kami bisa terus berkembang, berinovasi, bersinergi, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.